perdana sih, dan aku gak punya basic sama sekali tentang orasi. Dan alhamdulillahnya aku langsung menang, yang dimana aku tuh sulit percaya sama orang. Karena sebelumnya aku percaya 100% sama orang itu, tapi orang itu kayak nggak ngasih kepercayaan itu ke aku. Jadi buat kalian nih yang mau nunggu aku, gak apa-apa, nunggu aku setelah lulus ya. Putus dengan gebetan atau karir hancur? Halo, assalamualaikum sobat RTV. Di podcast Star kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang akan bercerita tentang pengalaman hidupnya yang tentu dari dulu dan sekarang sudah berbeda ya. Eits, sebelum lanjut video ini ada yang mau lewat dulu nih. Kalian butuh teman nyemil? Nih, kita punya camilan Alif. Di sini ada banyak macam-macam camilan seperti cangkaro, keripik usus, sus coklat, dan carang emas. FYI ya sobat, untuk cangkaro ini adalah nasi yang dikeringkan dan digoreng. Beuh, mantap banget. Untuk harga di camilan Alif ini mulai dari 5.000-an loh sob. Wow. Kalian bisa order di nomor 0823 3001 8165. Yuk kita lanjut tonton podcastnya. Langsung saja bersama Kak Novi. Ya, halo. Wah, Kak Novi, kalau boleh tahu usianya berapa sekarang? 21. Wah, masih 21. muda. Masih gitu muda. Ya. Kalau boleh tahu gitu ya, basicnya Kak Novi sendiri tuh sebenarnya tipikal orang yang ceria atau kayak gitu-gitu nggak sih? Iya sih, ceria kan. Kalau ceria lebih ke banyak ngomong. Iya, banyak ngomong. Tapi memang selalu, maksudnya kalau ada apa-apa selalu ikut nggak sih? Atau selalu ada kayak lomba apa gitu, itu mesti ikut nggak? Enggak sih, enggak selalu. Cuman aku lihat basicku dulu, mampu nggak sih di info lomba itu gitu. Berarti dulu lebih ke malas untuk apps ya? Aku dulu lebih malas baca buku. Baca tuh buku aku males banget. Baca buku males, terus kayak apa sih? Apalagi kalau hitung-hitungan, males banget ya ampun. Oh, itu kita banget ya. Sama-sama nih, berarti sama nggak suka ngitung gitu ya. Dan akhirnya kemarin kayaknya kita lihat di Instagramnya Novi juara lomba orasi. Iya, alhamdulillah sih. Untungnya berarti suka ngomong ya. Oh gitu. Apa jangan-jangan nanti teman-temannya kalau salah kamu Enggak sih, enggak. Aku tuh bisa ikut lomba orasi itu mungkin karena dorongan dari senior juga. Yang dimana aku awalnya kan nggak berani speak up tentang diri aku kan. Kayak ya udah, aku takut gitu. Aku gak mau ikut ini, pasti aku gak bakal menang. Terus dari dorongan dari senior aku, ayo kamu pasti bisa. Terus ya udah, aku cobalah, aku latihan. Alhamdulillahnya aku bisa masuk grand final dan aku pergi ke Malang. Wah, keren. Itu lomba pertama. Lomba pertama, perdana sih, dan aku gak punya basic sama sekali tentang orasi. Dan alhamdulillahnya aku langsung menang. Juara berapa? Juara 3. Juara 3 Keren. Se-Jawa Timur. se-Jawa Timur. Itu pertama, pengalaman pertama langsung amazing gitu ya. Jadi yang memang basicnya pemalu mungkin ya bisa dibilang gitu, bisa jadi juara. Wah, itu prestasi banget ya tentunya. Pemalunya Novi itu kayak gimana sih? Apa malu-maluin gitu sebetulnya? Bukan pemalu sih, lebih ke gak berani speak up tentang tentang bakat. Nih bakatku nih gitu ya. Iya, karena aku dulu kayak ngerasa aku gak punya bakat sama sekali. Oh gitu. Karena dari SD, SMP, SMA aku gak pernah dapat ranking. Ranking pun dulu SMP kelas 3 itu ranking 9. Oh. Dan iya. Tapi lumayan masuk 10 besar itu masih. Dan ya malu-maluin sih. Tapi sering nggak sih kalian tuh kan Kak Novi nih kalau nggak salah adiknya salah satu selebgram ya kan. Nah itu berat nggak sih menyandang itu gitu buat kamu pribadi? Kalau aku sih beratnya bukan karena dia selebgram sih, karena dia itu kan kalau di dalam keluarga aku dia tuh dipandang lebih pinter lah. Oh gitu. sama-sama Cerdas perempuan lah. gitu ya. Kayak aku tuh selalu dibanding-bandingin sama dia nih, sama ayahku. Dibanding-bandingin, kamu harus kayak mbaknya, kamu harus kayak gini. Dan itu mungkin yang bisa bikin aku kayak bangkit sih dari Gitu. keterpurukan. Justru jadi motivasi ya buat Novi. Iya betul, karena dulu aku kayak sedih banget. Aku kayak gak punya bakat sama sekali nih. Terus aku kembangin lah di kuliah. Oh gitu. Akhirnya balas dendamnya pas waktu kuliah ya. Oh, berarti kamu transisinya itu kuliah? Iya betul. Memang yang namanya lingkungan itu mempengaruhi itu
real banget ya Novi ya. Karena emang kalau punya bakat itu sebenarnya nggak boleh ditunggu sih, emang harus dijemput. Oh Ya. gitu. Tapi gini, ketika Novi, maksudnya bisa dibilang kan Novi kan masih belum tahu bakatnya apa. Nah, proses pencariannya itu kayak gimana sih? Pertama aku doa dulu nih sama Allah. Kayak bener-bener aku lagi di titik down. Ya ampun, ya Allah, aku bener-bener nggak punya bakat sama sekali nih. Kalau emang aku punya bakat, tolong aku buat kayak apa sih bakatku, munculin lah gitu. Itu pas kapan itu? Pas aku bener-bener di titik terendah aku, waktu aku nggak keterima di kuliah di UTM, aku nggak lulus. Oh gitu. Kan waktu aku lulus SMA tuh daftar kuliah di UTM, aku nggak lulus. Mungkin karena restu orang tua juga gak bolehin aku Karena lulus. jauh gitu ya. Gak bolehin aku kuliah di UTM mungkin ya, jadi itu bikin aku nggak lulus juga, mungkin salah satunya sih. Dan semenjak itu aku kayak ya udahlah, nanti kalau emang aku keterima di kuliah ini, aku harus bisa ngembangin bakat aku nih, harus bisa bikin terbaik aja lah dari sebelumnya gitu. Ya benar ya, untungnya kamu pribadi ada niat sendiri ya, benar katanya Ya, Novi itu betul. tadi, yang namanya bakat itu harus dijemput, bukan ditunggu. Betul. Terus juga nih alasan aku kenapa aku bisa ngembangin bakat aku, ya karena dulu aku kan waktu SMA tuh aku lebih suka kayak deket sama seseorang. Bukan artian deket-deket gimana ya, intinya aku deket lah. Yang dimana itu aku kayak selalu membawa ke arah yang negatif, kayak aku malas belajar, kayak aku gak bisa ngembangin bakat aku. Terus semenjak aku udah renggang sama temen deket aku itu, aku mulai berani nunjukin sisi positif aku, yang dimana aku berani muncul lah di setiap media, di setiap kalangan-kalangan luar gitu. Iya, mungkin Iya, itu ya bisa betul. yang bisa dibilang kita tuh dekat sama siapa itu mempengaruhi banget tuh ya sebenarnya. Makanya kita harus pinter-pinter milih teman, pinter-pinter milih dengan siapa kita deket ya kan, karena itu nggak munafik pasti terpengaruh ya. Misalnya nih kita sama orang jualan parfum, kita pasti kena wanginya kan, kayak gitu. Ya karena kan ada pepatah juga berkata, dengan siapa kamu duduk maka disitulah kamu akan terbentuk. Iya benar. Tapi dulu kamu waktu lagi cari nih ya, lagi mencari bakatnya, langsung ketemu atau masih coba-coba dulu? Coba-coba dulu. Berarti ada yang nggak cocok. Ada ya? yang gagal nggak sih? Gagal sih sejauh ini sih nggak ada sih, bukan nggak ada ya, gagal dalam artian itu aku pernah tampil atau pernah jadi sebuah apa ya, MC gitulah. Terus itu aku kayak banyak salahnya gitu loh. Jadi mungkin dari situ aku kayak terus memperbaiki terus, dan akhirnya ya alhamdulillah sih sedikit Namanya proses berkembang. belajar itu ya kan. Dari situ kan bisa belajar yang lebih baik lagi. Sekarang udah cus gitu. Iya. Dan rencana mau ngembangin bakat lagi nggak yang lain? Atau mendalami Dalam yang ini. yang sekarang? Kalau aku sih lebih pengen ngembangin bakat lagi sih ke MC atau jadi host. Karena waktu itu aku kan pernah nih di fakultasku, di prodinya aku itu fakultasnya aku itu kayak ada acara pelantikan gitu ya, dan aku tuh kayak dibuat sedikit tantangan buat aku buat disuruh jadi host, kayak tawaran gitu. Terus aku kan mikir aku nggak pernah jadi host nih sebelumnya, tapi aku harus bisa memulai hal-hal yang baru gitu. Karena kalau aku cuman stuck di sini, aku nggak bisa berkembang. Dan alhamdulillahnya aku terima tawaran itu, dengan artian aku terus belajar dengan partner aku, yang dimana kan cowok sama cewek kan hostnya gitu. Dan alhamdulillahnya meskipun agak-agak gak terlalu sukses acaranya sukses, cuman dalam artian aku masih belum bisa ngebawa penonton itu buat ngecairin suasana gitu. Aku kan lebih ke MC formal. Kalau informal itu aku gak terlalu bisa gitu. Tapi itu sebuah tantangan sih, dan alhamdulillahnya aku bisa gitu. Wah, keren. Ya itu kalau kita mau berusaha mencoba pasti ada hasil lah ya, dan dari situ kita bisa belajar gitu ya. Untuk event selanjutnya bisa jadi lebih baik ya kan gitu. Tapi melihat perubahannya Kanovi sendiri, orang tua Kanovi kayak gimana? Kanovi yang dulu sama yang sekarang gitu. Iya, mungkin orang tuaku sedikit tercengang ya. Dengan artian aku pulang bawa piala gitu. Dia tuh kayak bangga sedikit bangga, tapi dia tuh sebenarnya dia bangga. Cuman dia tuh gengsi. Iya, dia gengsi. Males banget kan. Masih suka banding-bandingin nggak? Masih. Iya. Iya, soalnya kan emang aku mengakui
saudaraku tuh emang lebih di atas dari aku sih. Oh, iya, Dalam iya. artian dia tuh lebih cerdas lah intinya kayak gitu. Cuman ya kan setiap anak, setiap orang itu pasti berbeda-beda kemampuannya di mana kan. Jadi buat orang tua nih, jangan selalu ngebandingin anaknya ya guys. Karena setiap anak tuh punya potensinya berbeda-beda ya. Cuma mungkin waktu itu orang tuanya Kanovi maksudnya biar Kanovi tuh termotivasi ya kan, tapi terbukti kan Terbukti belajar. sih, alhamdulillahnya. Biar nggak dibanding-bandingin, aku harus ini nih harus nge-up nih kan gitu. Betul. Dan juga pastinya sekarang orang tuanya Kanovi bangga karena sudah 2 anaknya sudah punya bakat masing-masing kayak gitu. Alhamdulillah sih. Kawan lah ya udah terlihat gitu lah. Tapi seandainya dulu masih nggak kayak sekarang, bakalan ada nggak waktu-waktu itu berpikir, aku kira-kira nanti gimana ya kalau kayak gini terus? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Pernah sih, kayak aku mikir kalau semisal aku gak berkembang atau nggak ngembangin suatu bakat yang aku punya, aku kayak mikir mau dibawa kemana nih hidup aku gitu kan. Kayak ya aku kayak ikan mati yang dibawa arus gitu loh. Kalau semisal kita sebagai manusia nggak ngembangin bakat itu kayak benar-benar rugi sih menurut aku gitu. Ya apalagi masih muda kan ya, harus pintar-pintar menggunakan waktu yang ada gitu sama hal-hal yang positif lah ya, yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang terus menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau dari Kanovi sendiri, dari pengalaman ya, kalau selain dari masuk kuliah, ada nggak titik terendah dan harapannya ke depannya mau apa? Oke, sebenarnya titik terendah aku tuh lebih ke aku mempunyai trust issue, yang dimana aku tuh sulit percaya sama orang. Karena sebelumnya aku merasa bukan dihianati ya, aku percaya 100% sama orang itu, tapi orang itu kayak nggak ngasih kepercayaan itu ke aku. Jadi kayak aku sekarang kayak lebih trust issue dia sama orang gitu, kayak sulit banget percaya sama orang. Iya sih memang, apalagi sama orang baru ya sebenarnya. Berarti ke orang terdekat pun sulit untuk percaya. Enggak sih, kalau aku benar-benar tahu dia sebenarnya gini ya aku percaya. Cuman kalau orang-orang yang baru dekat atau mau ngedeket aku itu kayak ya ampun susah banget ngilangin trust issue aku. Nah dengan masalah Kanovi yang kayak gitu tuh ada perbedaan nggak sih orang yang baru kenal sama Kanovi, ternyata nggak kayak gitu kok orangnya gitu nggak sih teman-temannya? Iya. Pertama mereka ngejudge-nya kamu tuh kayak gimana orangnya? Kebanyakan kalau lebih ke teman ya, kalau lebih ke circle pertemanan dia itu kayak di depan aku baik, tapi di belakang ternyata nusuk gitu. Bukan nusuk ya, lebih ke jelek-jelekin aku gitu. Sedangkan kalau di depan bener-bener baik banget, kayak di sisi celah untuk dia, untuk aku ngenilai dia jelek itu kayak gak ada gitu. Tapi di belakang ternyata Yang kayak gitu tuh ya. Oke, kalau gitu next projectnya ke depan harapannya Harapannya seperti apa? Kanovi sendiri apa? harapannya ya semoga aku menjadi yang lebih baik banget Amin. dari sebelum-belumnya gitu ya, karena kan setiap proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya kan. Gitu aja sih. Buat Kanovi nih mungkin untuk Sobat RTV yang di sana tuh masih bingung juga mencari bakatnya tuh kayak gimana, terus gimana caranya untuk menggali bakat kita dan bisa menciptakan rasa pede ke diri kita sendiri tuh kayak gimana sih? Iya, buat kalian semua yang pernah ada di posisi aku, yang dulunya kayak pernah mikir aku gak punya bakat apapun nih, percaya deh, kalian pasti punya bakat. Karena setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing, cuman kalian kurang menggali aja sih. Dan orang yang sukses adalah orang yang selalu mencoba, dan orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mau mencoba. Itu aja sih. Iya benar. Nah, kalau gitu kita happy-happyan nih. Oh gitu. Oke. Nah, kita punya game nih. Kak Novi harus ambil dari sini. 1, Ambil 2. 2 ya. Oke. Hmm, Apapun pertanyaan di sini, Kak Novi harus jawab. Sini. Oke. Kalau Kanovi disuruh memilih, mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan semua alat musik? mampu berbicara dalam semua bahasa. Oh, Wow. berarti memang suka berbahasa ya, Iya. atau komunikasi gitu ya, dibanding sama musik. Iya. Kenapa soalnya? Karena kalau musik aku nggak punya basic di situ. Suaraku fals guys. Oh, pantas kan udah terbukti dia udah ada bakat ngobrolnya tuh, cis-cisnya gitu. Tapi kan itu bisa jadi bakat yang lain kalau mau memperdalam musik. Enggak sih, nggak ada. Iya. Oke, next pertanyaan terakhir. Putus dengan gebetan atau karir hancur?
putus dengan gebetan dong. Iya dong. Oke, berarti memang mau Realistis karir ya. aja dulu ya. Iya, betul. Oke. Tapi pernah nggak sih deket sama orang terus tiba-tiba orang itu tuh kayak ngebatesin Kak Novi banget gitu. Misalnya kan biasanya kan kalau orang posesif tuh kan kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini. Pernah nggak sih? Enggak sih, gak pernah. Sejauh ini gak pernah, alhamdulillah. Ketemu sama orang yang tepat ya. Tapi kebanyakan ada yang datang ke aku, cuman sekarang aku kayak ngebatasin. Oh gitu. Soalnya aku lebih fokus ke karir aja dulu. Aku pengen lulus aja dulu. Sejauh ini gak tahu ya kedepannya gimana kalau udah lulus. Karena yang namanya kesempatan untuk mencari karir itu nggak akan datang dua kali ya. Tapi masalah jodoh terserah aja deh sama Allah ya kan. Jadi buat kalian nih yang mau nunggu aku gak apa-apa, nunggu aku setelah lulus ya. Yoi, kode tuh ya. Jadi preparing dulu apa tuh yang harus diselesaikan, Ya. apa yang harus diwajibkan gitu ya, Syarat-syaratnya juga ya. syarat-syaratnya gitu. Baru deh mencalonkan ya kan. Nama sosmednya mungkin? Novita Trix. Oh, bisa ya nanti kalau teman-teman Sobat RTV yang ingin kenalan, belajar gitu. Belajar tentang speaking gitu ya kan. Sharing-sharing. Oke, thank you buat Kak Novi udah berbagi pengalamannya. Semoga sukses ke depannya. Amin, terima Dan kasih. bisa bermanfaat buat Sobat RTV yang nonton. Buat Sobat RTV yang nonton, thank you sudah nonton sampai detik ini dan ambil positifnya, buang negatifnya. Dan see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.